Karena anugerah Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita yang akan kita nyanyikan bersama. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus, kami puja.
dengan ucapan syukur Tuhan. Kami telah melewati waktu demi waktu, hari demi hari, sepanjang minggu ini. Kami boleh merasakan anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada di pagi hari ini Tuhan, kami telah melangkah di rumah Tuhan, karena kami begitu bersyukur atas setiap kemurahan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji dan menyembah Allah kami yang hidup. Hati kami biar hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau memuliakan namamu di pagi hari ini Tuhan. Biar kami serahkan sepanjang ibadah, dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya, ke dalam tanganmu. Kuasai tempat ini, Roh Allah. Dan kami yakin Tuhan, setiap puji-pujian kami mau naikkan dengan penuh ketulusan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga tamatnya kami serahkan ibadah kami. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi saya dan saya. Saat ini ku datang. Haleluya.
Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, dan itu aku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia menyertai. Aku percaya akan Dia seperisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia aduh selamatku. Aku percaya akan Dia seperisaiku, tempat tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan yang badai pun berdebar, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus,
Haleluya. Kita nyanyikan firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Terima Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terus
kesempatan pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami keluar dari hati nurani kami yang paling dalam, supaya dapat boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Allah, untuk dapat membalas kebaikan Tuhan, membalas berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Mungkin kami sedang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tantangan, pergumulan yang kami sedang hadapi Tuhan. Tetapi kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur, karena kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami buka hati kami Bapa. Kami memberikan tanah hati yang terbaik untuk menerima taburan benih firman Allah, supaya setiap benih yang disampaikan tidak akan lalu dengan percuma, tetapi benih itu mendapatkan tempat di dalam kehidupan kami, sehingga dapat bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman Allah kami dikuatkan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Ya, kita tinggalkan dulu segala persoalan, segala beban kita. Kita mau fokus bersama dengan Tuhan. Ya. Karena dalam kehidupan kita butuh yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, karena ada firman Allah berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa firman Allah itu adalah penolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-11. Kita akan baca mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Dan untuk menghormati pembacaan firman Allah, mari saya jemput kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Atau tidak mengapa kita baca mulai ayat yang ke-20 ya sampai ayat yang ke-26. Dan kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat 20, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-21, dan seterusnya nanti ayat 26 kita akan baca secara bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang engkau tutup itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terjatuhlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam sebuah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, di sana ada satu kekaguman ya, ada satu kekaguman yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada Yesus. Kenapa? Karena dia merasa heran, dia terkagum melihat apa yang Yesus lakukan terhadap pohon ara. Karena perikop ini bicara tentang Yesus mengutuk pohon ara, ya. Kenapa Tuhan mengutuk pohon ara ini? Karena Alkitab bilang bahwa pohon ara ini tumbuh subur, ya. Wah, kelihatan hebat, kelihatan itu pasti akan menghasilkan buah yang luar biasa. Di rumah saya itu pesan jeruk, bibit jeruk santan madu yang besar. Dia datang dengan subur dan sudah menghasilkan buah, sudah ada buah-buahnya. Saya tanam, lama kelamaan mati. Saya pesan lagi yang kedua, datang sudah subur dan banyak buah. Lalu bercanda saya dengan keluarga, saya bilang, ini kan ada buah tinggal 6 ya, sudah mulai di booking. Yang saya bilang, yang satu ini, yang satu ini, yang saya ini ya. Dengan berjalannya waktu, buah itu berguguran, buah itu mati ya. Lalu dia punya daun juga mulai agak kering. Aduh, ini yang salah siapa? Apakah saya salah kasih pupuk atau seperti apa? Jadi daunnya tidak terlalu subur, mulai kering. Tapi yang anehnya, ini buahnya mulai bermunculan, lebat sekali. Sampai di batang pun dia keluar buah. Nah, yang agak sudah mulai gede, saya ambil, saya pecahin. Karena kalau santan madu itu kan manis ya, manis banget. Terus saya pecahin, saya cium begini. Wah, ini kayaknya bukan santan madu, tapi ini jeruk buat ikan. Kalau di Manado itu jeruk apa ya? Yang kecil tapi banyak itu asam banget. Lemon ya, limon. Iya, itu asam banget. Kok sama banget? Ya kan akhirnya kami keluarga mulai sedikit berdebat ya. Padahal kan nggak perlu diperdebat kan. Wah, ini mah bukan jeruk santan madu. Saya bilang, saya pesan itu kok. Enggak, ini modal dapat kuahnya begitu ya. Sudah terserah nanti gimana kalau sudah matang ya, kita akan buktikan bersama-sama. Nah, artinya begini bahwa tidak terlalu subur tapi buahnya lebat sekali. Nah, berbeda dengan pohon ara ini. Kelihatannya suburnya luar biasa, tetapi ketika Tuhan datang, karena Tuhan ingin supaya dia mendapatkan buah dari pohon ara ini, tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun buah yang Tuhan dapatkan. Akhirnya Tuhan bilang begini, pohon ini akan aku kutuk. Ya, pohon ini akan aku kutuk. Dan itulah yang Petrus merasa heran. Enggak butuh waktu yang lama, enggak. Dalam sekejap firman Allah berkata, pohon ara yang Yesus kutuk itu, dan seketika juga itu dia kering dan mati sampai ke akar-akarnya. Dia terkagum, dia terheran-heran Bapak Ibu, ya. Tetapi kita tidak bicara tentang apa yang Yesus kerjakan atau lakukan kepada pohon ara ini, tetapi
dalam ayat-ayat pembacaan kita ada beberapa poin yang akan kita perhatikan bersama-sama, dan poin-poin ini tentu sangat penting ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kita menghadapi keadaan sekarang ini kan kita tahu bahwa kita sekarang berada di akhir zaman, ya. Kalau bicara tentang akhir zaman berarti menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ya. Dan beberapa hari yang lalu ini sedikit tambahan buat kita dan juga buat supaya kita tidak begitu mudah untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran, apalagi sekarang kan di media sosial, apakah itu di Facebook, di YouTube kan banyak sekali ajaran-ajaran, ya. Dan ini dia sudah terang-terangan. Ini hari Jumat kemarin kami menghadiri sebuah seminar tentang akhir zaman, ya. Saya memang agak sedikit ragu waktu mau menghadiri. Kenapa? Karena pembicaranya bukan seorang doktor teologi, bukan seorang pendeta, tapi latar belakangnya adalah seorang pengusaha. Ya, bahkan sampai sekarang masih seorang pengusaha. Nah, singkat ceritanya begini, bahwa pantasan dari awal dibilang ruangan ini steril kan, aman kan, tidak keluar kan. Makin bertanya-tanya, ya. Lalu mulai mengikuti sesi pertama masih oke. Sesi kedua mulai makin bertanya-tanya. Sesi ketiga ini luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Dia sudah terang-terangan. Dibilang begini, pengangkatan itu akan terjadi tahun 2027, tanggal 17 Oktober. Sedangkan di dalam Alkitab, Tuhan bilang begini, anak pun tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Hanya siapa yang tahu? Hanya Bapa di surga yang tahu. Dan tidak heran di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ketika murid-murid bercakap-cakap sendirian dengan dia, mereka berkata begini, Tuhan, berikanlah kepada kami tanda-tanda kedatanganmu pada kali yang kedua. Salah satu tanda yang Tuhan berikan kepada mereka adalah akan muncul apa? Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, ya. Dan dia terang-terangan loh Bapak Ibu, nggak ada rasa kekhawatiran, nggak ada rasa ketakutan, bicara di hadapan puluhan hampir 100 hamba-hamba Tuhan, ya. Dan yang lebih menyenangkan, ketika dia mungkin ikut dengan teknologi, dia bilang begini, Lucifer itu adalah, jangan keluar ya, jangan saudara keluar. Dia bilang Lucifer itu katanya inisial O, ya, mantan presiden Amerika Serikat. Tahu kan siapa O? Dilihat dari mana? Dilihat dari pipi kanannya ada tai lalat, ya, kulitnya kulit hitam, hidungnya hidung mancung, badannya tinggi besar. Ini dia dapat dari mana? Ya, sehingga dalam perjalanan ya ada sedikit bukan perdebatan ya, kami sharing satu dengan yang lain. Inilah tanda akhir zaman. Sedangkan Tuhan bilang, ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan dan waktu dia akan datang. Maka daripada itu kita harus hati-hati, jangan kita mudah terpengaruh. Apalagi kan, wah ini khotbahnya kayaknya enak banget, ya kan? Kayaknya khotbah ini nggak korek-korek ini kuping, kayaknya enak buat hati. Tapi lama-kelamaan membuat kita ini menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan.
Kita mau kembali kepada firman Allah. Bahwa beberapa poin yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-24. Berkata begini. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, ya, tentu firman Allah ini bukan lagi Tuhan tujukan kepada murid-muridnya, tetapi Tuhan tujukan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang pertama yang Yesus ajarkan kepada kita adalah tentang iman yang memindahkan gunung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu iman di sini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Tentu saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, setiap orang Kristen mempunyai iman. Tapi mungkin kadar iman kita berbeda-beda, ya. Kadar iman kita berbeda-beda. Ada yang sudah mulai bertumbuh, ya kan? Ada yang sudah dewasa, dan ada juga yang masih anak-anak. Dari dulu sampai sekarang imannya masih kanak-kanak. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, begitu mudah untuk apa? Digoncangkan. Begitu mudah untuk apa? Terombang-ambing. Akibat daripada mudah terombang-ambing, ujung-ujungnya adalah hidup dalam apa? Ya, tidak percaya. Hidup dalam keluhan, hidup dalam apa? Dalam persungutan. Padahal kita punya Allah, kita punya Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Tapi karena iman kita ini yang tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mengalami yang namanya terombang-ambing oleh karena persoalan. Ya. Kan Tuhan bilang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang tidak mudah untuk kita hadapi. Ya, tetapi kalau kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, gunung di sini bukan berarti gunung yang seperti di lagu tadi, ya, gunung batu yang teguh, bukan. Tapi gunung di sini adalah bicara tentang gunung-gunung persoalan kita. Kalau engkau punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, engkau berkata kepada gunung masalahmu, masalah selesai. Selesai enggak? Engkau berkata kepada gunung sakit penyakitmu, penyakitku sembuh dalam nama Yesus, sembuhlah. Coba baca baik-baik dah. Ya, ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ketika engkau berkata dalam hatimu, dalam hidupmu, segala penyakit sembuh dalam nama Yesus, maka itu akan sembuh. Tapi mari, ya, kita harus punya iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Alkitab bilang di dalam kitab Roma, iman kita itu akan bertumbuh lewat apa? Pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Semakin banyak kita dengar firman Allah, maka semakin iman kita bertumbuh di dalam. Ya. Tapi kalau firman Allah yang keras, kadang-kadang aduh, gak suka ya kan. Tapi kalau firman Allah yang lembek-lembek, kita kayaknya senang banget. Ya.
Jadi semakin banyak kita dengar firman Allah, untuk dengar gosip dikurangin, kalau bisa ditiadakan. Kalau kita dengar gosip itu menumbuhkan iman kita atau membuat iman kita makin hancur. Makin hancur, rohani kita makin hancur, daging kita yang makin tumbuh, makin suka dengar gosip, ya kan? Ya. Tapi kita mau semakin banyak untuk dengarkan firman Allah. Ada satu contoh di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya minta tolong ada yang bisa bantu baca. Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, ya. Ya, sudah ada, boleh baca. Matius pasal 9 ayat 18 sampai Iya. yang ke-25. Bunyinya, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Terus, Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. iya, puji Tuhan. Ada dua peristiwa yang besar. Yang pertama adalah anak daripada kepala rumah ibadah, ya. Dan Alkitab jelas berkata bahwa anak ini sudah mati, ya. Dan secara manusia itu tentu tidak akan bisa hidup kembali. Tetapi iman daripada seorang kepala rumah ibadah ini luar biasa. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, datanglah dan letakkanlah tanganmu kepada anakku, maka anakku itu akan hidup kembali. Dan apa yang terjadi? Yesus datang dan meletakkan, dan Alkitab berkata anak ini hidup kembali. Karena apa? Iman dari orang tuanya. Lalu kisah yang kedua, seorang perempuan 12 tahun dalam pergumulan penyakit pendarahan. Alkitab berkata bahwa perempuan ini sudah pergi ke berbagai tabib untuk mengobati penyakitnya, tetapi penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Justru sebaliknya, Tuhan bilang bahwa dia telah menghabiskan harta kekayaannya dan kondisi fisiknya makin menurun, tetapi tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, dia bilang apa? Asal kujamah. Kenapa dia gak bilang begini? Asal aku peluk Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, asal aku jamah ujung saja, nggak usah pegang, cuma menjamah ujung. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, adakah kita yang hadir pada pagi hari ini? Aku datang dengan pergumulan yang berat. Apakah pergumulan dalam keluargamu, pergumulan dalam usaha kita, pergumulan ekonomi,
sakit penyakit. Mungkin kita lihat kiri, kanan, muka, belakang, kok nggak ada yang peduli sama saya. Engkau bilang nggak ada yang peduli sama kehidupan saya. Mungkin kita bilang suami kita, istri kita, anak-anak kita seperti mereka cuek, nggak peduli sama kita. Saya mau katakan, nggak apa-apa. Karena ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, yang selalu peduli sama kita. Keluarga mungkin tidak peduli, saudara tidak peduli, tapi Yesus selalu peduli dalam kehidupan kita semua. Dan mungkin kita berkata, Tuhan, sampai kapan aku akan seperti ini, Tuhan? Kita belajar dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Secara manusia, siapa lagi yang bisa tolong dia? Semua dokter sudah pergi, sudah datangi. Tapi ternyata memang ada pujian. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat di dalam mana? Di dalam Yesus. Tidak ada satu orang yang peduli kepada kita, tapi hanya Yesus yang peduli kepada kita. Mungkin gembala saudara terbatas memperhatikan saudara, tapi Yesus tidak pernah terbatas memperhatikan kehidupan kita semua. Bahkan dia tidak pernah terbatas untuk menolong kehidupan kita. Kalau perempuan yang 12 tahun Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, katakan dalam hatimu dengan iman, aku percaya aku akan sembuh. Katakan dalam iman, aku percaya aku akan hidup dalam kemenangan. Mungkin dunia berkata engkau sudah tertutup jalan, tapi katakan dengan iman, aku percaya ada Tuhan pasti buka jalan buat saya dan saudara. Ya. Mungkin bagi kita terlalu sulit, terlalu sukar, tapi ketika kita bangkitkan iman kita dan berkata, Tuhan, aku percaya, aku yakin, aku percaya, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan katakan dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita lihat anak kepala rumah ibadat pun yang sudah mati. Tuhan hanya berfirman, anak ini bisa hidup kembali. Persoalan kita, masalah kita kecil dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari persoalan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari sakit penyakitmu. Sekali lagi, kalau mereka Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, kita pun pasti akan ditolong dan disembuhkan dan dibela oleh Tuhan. Jangan ada keraguan, percaya saja. Kan ada lagu lama, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita apa? Yang beri kita menang. Jangan goyah, ya. Jangan diombang-ambingkan. Memang Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, yang menjadi tantangan, salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita sehingga tidak melihat mujizat Tuhan itu di dalam doa. Ya. Kalau waktu kita mungkin sedang berdoa, apalagi doa bersama, wah, rasanya menikmati hadirat Tuhan, menikmati, wah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kita sungguh-sungguh berdoa, bahkan sambil meneteskan air mata. Keyakinan kita luar biasa kepada Tuhan.
Tapi yang menjadi persoalan terbesar adalah ketika kita berkata, terima kasih Tuhan, inilah doaku. Haleluya. Tantangan kita adalah ketika kita buka mata. Buka mata, belum sembuh. Buka mata, persoalan kita belum selesai. Lewati hari ini, besok pagi, sakit belum. Nah situ, kadang-kala iman kita goyang. Iya kan? Aduh, apakah Tuhan dengar kita berdoa atau enggak? Ya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, ada satu contoh tentang kehidupan daripada Zakaria dan Elisabeth yang dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Di sana Tuhan bilang begini, bahwa mereka ini sudah lanjut usia, ya. Dan tentunya pada waktu mereka masih muda, mereka berdoa supaya mereka ini bisa mempunyai keturunan, bisa mempunyai anak. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, usia mereka sudah tua, mereka belum punya anak. Ya, mereka belum punya anak. Tetapi Alkitab berkata dalam Lukas pasal yang pertama, satu ketika mereka sedang mengadakan perjalanan, maka tampaklah kepada mereka seorang malaikat dan berkata kepada mereka begini, bahwa Zakaria, Elisabeth istrimu akan mempunyai anak. Ya. Dan Zakaria ini terkejut ketika mendengar apa yang malaikat Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ya, saya percaya bahwa mereka berdoa bukan pada waktu mereka sudah berusia tua. Tapi waktu mereka berusia muda, mereka berkeluarga, mereka berdoa supaya mereka punya keturunan. Tapi belum punya keturunan. Tapi Tuhan jawab sekian puluh tahun lamanya. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, bahwa tidak ada doa yang kadaluarsa di hadapan Tuhan. Mungkin engkau berdoa 10 tahun yang lalu, Tuhan jawab hari ini. Engkau berdoa 20 tahun yang lalu, Tuhan jawab hari ini. Yang penting kita berpegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Yang penting jangan pernah engkau henti untuk percaya, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, atau yang terakhir. Yang terakhir kita lihat dalam ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga adalah melepaskan pengampunan. Sebelum kita mengucapkan doa atau berdoa kepada Tuhan, firman Allah bilang apa? Ampunilah dahulu. Ya. Jadi kita harus mengadakan pemberesan terlebih dahulu dengan Tuhan. Kalau di dalam hati kita masih kita menyimpan kesalahan orang lain, ya, saudara kita mau berdoa 10 jam, 24 jam, jangan pernah bermimpi doamu akan didengar oleh Tuhan. Tapi kalau hatimu bersih di hadapan Tuhan, tidak menyimpan kesalahan orang lain, engkau coba berkata dalam hatimu, aku percaya aku akan sembuh. Tuhan dengar doamu. Amin. Kita mau berdoa sehebat apapun, tapi Tuhan bilang, hei, masih ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Ampunilah dahulu kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Kalau tidak ada kesalahan, kita tidak menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita, maka tidak ada tembok penghalang. Doa kita itu seperti syur, langsung naik di hadapan Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Dan yang lebih penting adalah Tuhan pun akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, maka ingat baik,
Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan kebenaran firman Allah, tapi kiranya kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini ya boleh menjadi bahan perenungan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Puji Tuhan. WL-nya belum ada, mari pemain musik. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman,
kita datang dengan beban yang berat, kita datang dengan pergumulan hidup, dan mungkin bagi kita mustahil saya akan mengalami kemenangan. Tetapi firman Allah berkata, manusia boleh berkata mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yesus sudah menyediakan mujizat dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menikmati janji Allah itu. Tuhan minta kepada kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan, jangan ragukan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan letakkan tangan kirimu di dada. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dia tahu apa yang sedang engkau alami. Dia tahu keberadaan di hidup saya dan saudara. Haleluya. Dia menyiapkan pertolongan buat kita semua. Dia siapkan kesembuhan buat kita. Haleluya. Dia siapkan jalan keluar buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku yakin pertolongan-Mu Tuhan. Aku yakin akan mujizat-Mu Tuhan. Ketika kita berkata aku percaya, maka Yesus berkata, jadilah kepadamu apa yang sangat besar-Mu, apa yang bersyarat. Tuhan berikan kemenangan buat kita. Haleluya. Jadi Tuhan, supaya kita semua hidup dalam berkemenangan. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Apa di surga engkau melihat umat-umat-Mu yang hadir pada kesempatan ini Bapa. Mereka yang akan dengan pergumulan, apa berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan kepada mereka yang lemah. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan yang susah. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan pergumulan yang sakit. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mujizatnya Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan pulihkan kita. Tuhan angkat setiap beban hidup kita. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oh, pujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Katakan kasih Kristus, Bapak Pendeta Yopi akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika siang hari ini kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, Tuhan sudah sampaikan bagi kami semuanya, supaya kami memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh ya Tuhan. Walaupun iman itu kecil sebesar biji sesawi, tapi sanggup memindahkan gunung-gunung yang ada di hadapan kami, yang menjadi penghalang kami, menjadi rintangan kami, yang berupa pergumulan hidup, berupa sakit penyakit, berupa masalah apapun juga, kami sanggup memindahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui doa-doa kami, doa orang benar, besar kuasanya ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan yang besar ya Tuhan. Karena
karena Engkaulah sumber pertolongan kami, kubu pertahanan perlindungan kami ya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Bersama Engkau kami dimampukan, bersama Engkau kami diberikan kemenangan-kemenangan ya Tuhan. Dalam menghadapi hidup yang semakin hari semakin gelap dunia ini, kami percaya firman-Mu adalah terang yang membuat kami sanggup melangkah ya Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Berkati kehidupan kami semuanya, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu melayani, terutama dalam pengembalaan di eklesia ini ya Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaatku semakin bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan, secara kualitas bertumbuh, secara kuantitas ya Tuhan juga semakin berkembang ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Persekutukan kami ya Tuhan Yesus senantiasa di jam-jam ibadah kami tetap semangat untuk melayani Engkau, memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah ya Bapa semua berkat Tuhan telah berikan kepada kami sebagian memberikan kepada Engkau ya Tuhan, untuk perkembangan pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.